12 IS. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Simak videonya dengan baik ya. Check this out. Jurnal penyesuaian adalah aktivitas membetulkan akun sehingga laporan yang dibuat menunjukkan kondisi sebenarnya. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali menyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian bertujuan agar setiap akun real, khususnya harta dan utang, menunjukkan pendapatan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Selain itu, pembuatan jurnal penyesuaian agar setiap akun nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode akuntansi. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian sebagai berikut. Pertama, perlengkapan. Kedua, penyusutan harta tetap. Yang ketiga, beban bayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang ketujuh, piutang tak tertagih. Pertama, penyesuaian perlengkapan. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nilai akun perlengkapan dalam neraca saldo pada awal dan akhir tahun buku biasanya berbeda, karena ada pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat selama periode akuntansi berjalan. Oleh karena itu, dibutuhkan jurnal penyesuaian untuk menunjukkan saldo akun perlengkapan yang sebenarnya pada laporan neraca akhir tahun. Jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan pada akhir tahun adalah beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Angka yang dicatat dalam jurnal penyesuaian yaitu sejumlah perlengkapan yang terpakai. Contoh, pada 31 Desember 2019, saldo perlengkapan di neraca saldo sebesar Rp3.800.000. Setelah dicek, sisa perlengkapan sebesar Rp2.100.000. Penyelesaiannya, kita hitung dulu besar perlengkapan yang telah terpakai. 3.800.000 dikurang 2.100.000, yaitu sebesar Rp1.700.000. Maka kita catat dalam jurnal penyesuaian beban perlengkapan di debit Rp1.700.000 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp1.700.000. Selanjutnya, penyusutan harta tetap. Seiring berjalannya waktu, semua harta tetap kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan atau pengurangan nilai. Pengurangan nilai terjadi karena kemampuannya untuk menghasilkan jasa atau pendapatan akan menurun seiring berjalannya waktu. Penghitungan penyusutan harta tetap dapat menggunakan beberapa metode. Metode yang paling umum digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Untuk menghitung penyusutan dengan metode ini harus diketahui harga perolehan, umur ekonomis, dan nilai sisa atau nilai residu. Harga perolehan adalah nilai aset tetap saat pertama kali dibeli atau diperoleh. Umur ekonomis adalah perkiraan lamanya masa produktif sebuah aset. Dan nilai residu adalah nilai akhir yang dimiliki suatu aset tetap setelah umur ekonomisnya habis. Maka dengan metode ini diperoleh rumus penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan harta tetap adalah beban penyusutan di debit dan kreditnya akumulasi penyusutan. Contoh, suatu perusahaan memiliki aset tetap berupa kendaraan seharga Rp150 juta. Nilai residunya sebesar Rp30 juta dan umur ekonomisnya diperkirakan 10 tahun. Penyelesaiannya, pertama kita hitung dulu besar penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu nilai perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Berarti 150 juta dikurang 30 juta dibagi 10 tahun, sama dengan 120 juta dibagi 10 tahun sama dengan 12 juta rupiah.
Maka kita catat dalam jurnal penyesuaian debit beban penyusutan kendaraan sebesar 12 juta rupiah dan kredit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 12 juta rupiah. Sekian materi kita pada video kali ini. Teacher yakin Anda semua dapat memahami materi pada video kali ini. Terima kasih, semangat belajar dan salam hebat. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya.